Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Petugas masih berupaya memadamkan kebakaran TPA Kopi Luhur Kota Cirebon. Setelah berhasil padam, api malah kembali muncul di TPA Sarimukti, Bandung Barat. Tingginya harga beras sebulan terakhir picu pencurian 4 ton beras di Cianjur. Kepulan asap pekat hingga hari Senin masih menutupi area tempat pemrosesan akhir Kopi Luhur Kota Cirebon yang terbakar. Polisi menduga kebakaran Sabtu lalu dipicu sampah baterai ponsel yang meledak. TPA Kopi Luhur Kota Cirebon yang terbakar Sabtu sore hingga Minggu pagi masih mengeluarkan asap putih yang cukup tebal. Masih terdapat bara api di sejumlah titik di areal seluas 5,2 hektar tersebut. Sejumlah alat berat juga masih bekerja menjauhkan sampah-sampah kering dari titik kepulan asap. Minggu siang, sejumlah titik api kembali muncul di tumpukan sampah tebing timur. Dengan menggunakan eskavator, petugas damkar berupaya mendekati titik api dan melakukan penyemprotan. Proses pemadaman dilakukan dengan waspada dan hati-hati mengingat lokasi yang curam dan rawan runtuh membahayakan petugas. Di jurang Pak, yang arah sebelah timur. Karena itu memang medannya berat, cukup ekstrim juga untuk kita juga perlu hati-hati untuk keselamatan petugas. Berapa titik api yang masih ada di sana Pak sampai siang ini? Bisa dikatakan paling 3-4 titik lagi Pak. Meski sejumlah titik api kembali muncul, aktivitas pembuangan sampah berjalan normal. Sejumlah truk pengangkut sampah hilir mudik menurunkan muatannya. Meski jarak pandang terbatas akibat asap tebal yang menyeliputi area TPA dan hutan sekitarnya, truk-truk sampah tetap beroperasi. Pembuangan sampah kini dilakukan di bagian selatan yang lokasinya jauh dari titik api. Penghentian pembuangan sampah hanya terjadi pada Sabtu sore hingga malam. Ya, kemarin diberhentikan karena memang apinya sangat besar sekali. Sekarang udah lancar lagi? Sekarang udah lancar. Kalau ya. asapnya dibandingkan yang kemarin lebih tebal mana Pak? Tebal yang kemarin karena kemarin apinya masih besar. Sekarang untuk pembuangan sampah ini dialihkan nggak Pak? Enggak, masih tetap di situ. Cuma agak ke kanan sedikit aja. Oh, berarti agak jauh Enggak, dari titik api? iya. Biasanya dekat dari titik api kemarin? Iya. Dari data sementara, lebih dari 2 hektar lahan TPA di bagian timur dilumat si jago merah. Polisi yang mengumpulkan keterangan sejumlah saksi mengungkapkan dugaan sementara kebakaran disebabkan percikan api dari baterai ponsel yang meledak di antara tumpukan sampah kering. Jadi informasi yang kami dapat dari masyarakat, awal mulanya itu kurang lebih jam 14.30 ada letupan dikarenakan bekas baterai handphone. Barang elektronik Betul, balak elektronik, dan itu juga masih kita gali kepastiannya, itu informasi awal seperti itu. Senin dini hari, sejumlah titik api kembali muncul, namun berhasil kembali dipadamkan oleh tim pemadam gabungan, meski asap masih mengepul dari sejumlah titik. Untuk mengantisipasi munculnya titik api baru, petugas masih bersiaga dengan alat berat dan kendaraan pemadam. Titik terakhir itu jam 4 pagi Pak, tuh Pak ada keluar lagi api, cuman kita atasi langsung, kita tindak dengan menggunakan alat dan semprot air. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon mengemukakan upaya pemadaman kebakaran di TPA Kopi Luhur agak terhambat karena kurangnya ketersediaan alat berat untuk mengurai dan menyekat tumpukan sampah yang terbakar. Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan UPT TPA Kopi Luhur menyisir areal bekas terbakar dan menyemprotkan api dengan alat seadanya untuk mendinginkan bara api. Di hari ketiga ini adalah proses pendinginan karena memang seperti kita lihat sendiri kondisi titik-titik api kecil yang masih bisa sebenarnya kita handle. Cuman di saat ini memang kita masih kekurangan, pertama untuk unit damkarnya jadi tidak maksimal di kita juga karena ada kejadian di tempat lain. Kemudian alat berat ekskavator cuma hanya 1 gitu ya, dan 1 lagi kita kekurangan alat bulldozer.
Hingga Senin siang, petugas gabungan masih bersiaga di lokasi gunungan sampah. Petugas akan memastikan proses pemadaman akan dilakukan tuntas pada hari Senin. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Nyaris sebulan tak kunjung padam, api malah kembali muncul di TPA Sarimukti, Bandung Barat. Operasi zona darurat TPA Sarimukti yang terbatas tak bisa mengatasi penumpukan sampah di wilayah Bandung Barat. Petugas merekam saat api kembali muncul di tempat pembuangan akhir TPA Sampah Sarimukti. Api terlihat di zona 2 dan 4 di TPA yang berada di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Minggu pagi. Padahal beberapa hari sebelumnya api sempat padam. Petugas berupaya memadamkan api yang diduga dari dasar gunungan sampah. Sudah 3 minggu lamanya api membakar TPA terbesar di Jawa Barat. Gas metan, sampah yang kering dan tiupan angin kencang memang menjadi kendala untuk bisa memadamkan api. Meski sudah membuka zona darurat di dekat TPA Sarimukti, permasalahan sampah di Bandung Raya belum juga teratasi. Sampah masih menumpuk di sejumlah titik di Cimahi. Instruksi untuk mengolah dan memilah sampah nampaknya tidak berjalan mulus. Produksi sampah di Cimahi hingga 200 ton sehari tetap terjadi. Ini untuk meminimalisasi persoalan sampah yang saya harapkan atau sekaligus juga saya himbau. Mari kita sukseskan gerak pemerintah. Lakukan upaya-upaya dari mulai tingkat rumah tangga kemudian kepada tingkat selanjutnya. Dari tingkat rumah tangga pilahlah itu sampah anorganik dengan organik kita pilah. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengurangi produksi sampah harian. Begitupun di Kota Bandung, sampah di tempat pembuangan sampah sementara sudah melebihi kapasitas, seperti di TPS Kosambi. Sampah sudah menggunung setinggi 5 meter. Meski sampah sudah 5 kali diangkut, masih saja menumpuk. Petugas juga sudah melarang warga untuk membuang sampah di TPS, tetapi sampah masih saja berdatangan. Tumpukan sampah yang mencapai 20 ton ini baru pertama kali terjadi. Dari pasar, ya ada. Itu paling banyak dari RW. Oh, ini sempat diangkut ya, Kang? Iya, ada 5 kali pengangkutan. Ditarik pakai loader sawit. Kang, ini sebelumnya pernah kayak gini nggak numpuknya, Kang? Oh, belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Oh, baru kali ini? Kali ini. Terbakarnya TPA Sarimukti buat pembuangan sampah 2.000 ton dari wilayah Bandung Barat setiap harinya terganggu. Sejak 19 Agustus terbakar, zona utama pembuangan sampah masih ditutup. Barulah zona darurat 1,6 hektar dibuka. Namun karena hanya bisa menampung 8.000 ton, masanya pun habis pada 11 September kemarin. Tim Liputan melaporkan. Kondisi kesehatan menurun, relawan yang mengalami luka bakar saat berupaya memadamkan kebakaran Gunung Guntur di Garut akhirnya dievakuasi ke rumah sakit umum. Korban terbakar saat mencoba keluar dari kepungan api. Sidik Permana, relawan masyarakat peduli api yang menjadi korban kebakaran Gunung Guntur di Garut, akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Sebelumnya, korban sempat dibawa ke puskesmas untuk pertolongan pertama. Namun saat akan dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan intensif, korban justru menolak. Korban yang menderita luka bakar 40% ini akhirnya menjalani perawatan di rumah saja. Kondisi yang semakin memburuk membuatnya kembali harus dilarikan ke rumah sakit. Ada kekhawatiran kalau tidak ditangani langsung di rumah sakit. Karena memang kemarin itu dibawa ke puskesmas, tapi yang bersangkutan tidak mau dirujuk ke rumah sakit, jadi ingin ke rumah, sehingga dari puskesmas tidak menyerahkan keluarganya. Namun ada perkembangan yang kurang baik dalam kesehatannya semalam, sehingga akhirnya yang bersangkutan dengan keluarganya ingin dibawa ke rumah sakit. Sidik menjadi korban saat tengah memadamkan api di Blok Tegal Malaka, kaki Gunung Guntur bersama 3 orang lainnya. Arah angin yang berubah-ubah membuat api berhembus ke arah sebaliknya hingga mengepung korban. Sidik yang mencoba menerobos untuk menyelamatkan diri tidak menduga bahwa api yang mengepung dirinya besar. Api pun membakar bagian wajah, tangan, dan lututnya.
Sementara 2 orang lainnya berhasil terhindar dari api dengan berlindung di dalam lubang di bawah batu. Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. BPBD menduga kebakaran terjadi akibat 2 faktor, diantaranya ulah manusia atau suhu tinggi kemarau yang membakar rumput kering. Meski api sudah padam, petugas masih tetap berjaga, takut api kembali muncul. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Warga di Cidolong, Ciamis, dan sejumlah kecamatan di Kota Sukabumi mengalami krisis air bersih. Untuk mengatasi kesulitan mendapatkan air bersih, petugas gabungan mendistribusikan bantuan air bersih ke permukiman warga. Petugas gabungan BPBD Kabupaten Ciamis, PDAM, dan Polres Ciamis menyisir sejumlah wilayah di Cidolong, Ciamis untuk memberikan bantuan air bersih kepada warga yang kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang 3 bulan terakhir. Warga cukup menaruh jeriken dan ember di depan rumah yang akan diisi oleh petugas yang berkeliling. Warga mengaku selama 2 bulan terakhir terpaksa harus mengambil air ke Sungai Cisael untuk kebutuhan mandi dan cuci, sedang sumur mereka hanya mengeluarkan sedikit air dan airnya pun keruh. Musim kemarau tahun ini adalah musim kemarau paling kering yang pernah mereka alami. Udah berapa lama nih kondisi nggak ada air, Bu? Udah 2 bulan. Ngambil airnya selama ini dari mana? Pakai motor. Pakai motor dari mana? Dari kali. Oh, dari sungai. Sungai apa itu, Bu? Cisael. Emang sumur emang udah nggak ada airnya, Pak? Fungsi kalau ini Kalau cukup 2 ember gitu tuh. Oh, 2 ember. 2 ember habis. Ya, udah keruh. Keruh ya. lagi gitu. Buat mandi anak-anak itu susah. Gitu. Setiap tahun seperti ini? Baru tahun ini aja. Mobil tangki milik PMI Kota Sukabumi yang tiba di Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Minggu siang langsung dikelubungi oleh warga yang sudah lebih dari sebulan mengalami krisis air bersih. Untuk minum, mereka selama ini harus membeli air isi ulang seharga Rp5.000 per galonnya, yang lokasinya cukup jauh, hingga harus menggunakan ojek. Sedang sumber air di desa sangat terbatas dan sebagiannya berwarna kuning dan berbau sehingga tidak layak minum. Paling ke masjid ambilnya, ada bening itu, kalau ke sana kuning. Perebutan dia yang di masjid kan, paling-paling beli ke warung kalau di galon. Berapa, Bu, kalau beli? 5.000 Per yang galon. segalon ya. Yang bening itu buat minum. PMI Kota Sukabumi sudah sebulan terakhir secara rutin memasok bantuan air bersih ke 6 dari 7 kecamatan di Kota Sukabumi yang mengalami krisis air bersih. Alhamdulillah PMI telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 105.000 liter yang tersebar di 6 kecamatan Kota Sukabumi. Kita sudah beroperasi sekitar 4 minggu dari awal terlapor di BPBD dan PMI Provinsi. Kita sudah bergerak sekitar 4 minggu. Bantuan air bersih akan diberikan hingga musim kemarau berakhir. Warga sudah meminta pemerintah Kota Sukabumi agar lebih banyak membuatkan sumur yang dilengkapi fasilitas MCK umum. Eko Setiabudi dan Asep Didi melaporkan dari Ciamis dan Kota Sukabumi.